Izin share ya, Fatah ya. Ayo Izin Ustaz. share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan Fiddin, tentu pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, khususnya pada pagi ini begitu banyak anugerah yang telah diberikan. Laptop orang Juga begini. nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat yang kita yakin lebih berharga dari dunia dan isinya. Kemudian salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Ikhwan Fiddin, pada pagi ini saya diberi amanah untuk menyampaikan satu materi yang merupakan satu paket dari pemahaman kita tentang Allah. Untuk yang pertama ini adalah urgensi mengenal Allah. Saya belum kelihatan ya share-nya ya. Sebentar, materinya Belum, Pak. belum ya. Belum, belum, Pak. Tadi, sebentar. Untuk background mungkin bisa menggunakan laptop satu lagi tuh, Pak. Lebih jelas, Pak. Yang ini terpotong, Pak, gambarnya, Pak. Oh gitu ya. Iya, Sebentar ya. baik, Pak. Sekarang materinya dulu nih. Nah, kalau materi udah kelihatan ya. Materinya udah ya. Gimana Sudah, Fatah ya? Pak, sudah. Udah ya. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Jadi materi, bentar. Ya, baik, sudah kelihatan ya Sudah, materinya Pak. ya. Sudah, sudah. Ya, Aman. baik. Eh, jadi yang akan saya sampaikan adalah mengenai urgensi mengenal Allah ini ada 6 hal yang mudah-mudahan dalam waktu singkat ya 45 menit bisa saya sampaikan semua, yaitu tujuan penciptaan bahwa urgensi mengenal Allah itu, yang kedua sebagai panduan hidup, ketiga sumber ketenangan kedamaian jiwa. Ketenangan dan kedamaian ini dibedakan ya di dalam segmennya, walaupun di satu poin. Kemudian yang keempat, meningkatkan iman dan takwa. Kelima, memahami hakikat kehidupan. Dan keenam, dasar-dasar kehidupan beragama. Yang pertama, kita langsung saja. Tujuan penciptaan eh, adalah kita tahu semua bahwa kita diciptakan di dunia ini hanya untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi yang kaitannya dengan mengenal Allah, bahwa mengenal Allah itu adalah langkah pertama. Jadi ini konteksnya. Kenapa mengenal Allah dimasukkan sebagai bagian dari tujuan penciptaan? Karena tujuan penciptaan kita, sekali lagi, di dunia ini diciptakan oleh Allah untuk mengabdi. Illa liya'budun. Jadi beribadah.
Tapi untuk beribadah yang benar, langkah pertamanya adalah mengenal Allah itu. Karena sulit bagi seseorang untuk bisa menyembah Allah, ya zat yang kita ibadahi itu dengan kesungguhan dan penghayatan tanpa kita mengenalnya. Nah, jadi betapa pentingnya untuk kita tidak menyebutkan inilah yang paling urgen di tempat yang pertama saya masukkan, tapi justru sering kita lupakan. Sementara dalilnya adalah uh, Quran surat 47 ayat 19. Ini ayat yang ditujukan pada Nabi Muhammad. Fa'lam, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, perdalamlah ya tentang tauhid ini. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Annahu la ilaha illallah. Jadi ini ayat yang paling gamblang untuk menyatakan apa yang tadi saya maksudkan. Bahwa yang paling utama dari ayat ini menurut saya ambil dari Fakhruddin Ar-Razi ya, yang dimaksud dengan ayat ini tauhid itu merupakan pembahasan pokok ilmu usul. Jadi tauhid yaitu di sini disebutkan la ilaha illallah itu adalah ilmu usul yang paling mendasar untuk diketahui. Sementara ayat berikutnya sekali lagi menurut Fakhruddin Ar-Razi itu istighfar, memohon ampun, baik untuk orang-orang mukmin karena dia adalah untuk nabi ya, itu merupakan pembahasan cabang. Hanya furu, tapi mengenal Allah itulah yang merupakan usulnya yang paling utama gitu. Ini untuk Nabi Muhammad. Saya sampaikan ada 4 nabi, yaitu Nabi Permisi. yang ulul azmi yang utama. Yang berikutnya Itu. adalah Ibrahim. Ibrahim juga demikian, Robbi habli hukman. Sekali lagi saya ambil dari Fakhruddin Ar-Razi, dia adalah seorang mufasir abad pertengahan, kitabnya sudah 1000 tahun, saya punya yang terjemahannya ya. Ibrahim ini berdoa, berikanlah kepadaku hukum. Nah, menurut Fakhruddin Ar-Razi yang dimaksud hukum itu adalah ilmu dan hikmah. Sekali lagi kita tahu kan bagaimana proses Ibrahim dalam pengembaraan pencarian Tuhan itu ya, melalui kegiatan-kegiatan empiriknya sehingga dia memang menuntut ini berdoa agar dia diberikan ilmu tapi juga sekaligus hikmah. Ini menurut Fakhruddin Ar-Razi. Dan ini sekali lagi menurut Fakhruddin Ar-Razi ini juga adalah ilmu usul. Jadi yang utama, berikanlah kepadaku ilmu dan hikmah itu. Sedangkan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang soleh, yang di kalimat berikutnya menurut Fakhruddin Ar-Razi adalah furu'nya. Jadi Ibrahim alaihissalam berharap dan menghendaki kesempurnaan pengetahuan teoritis atas hakikat segala hal. Begitu kata Fakhruddin Ar-Razi. Sedangkan memohon dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh merupakan harapan yang menghendaki kesempurnaan tingkah laku yang bersifat praktis, yang manifestasinya adalah menurut Fakhruddin Ar-Razi menghindari 2 sikap buruk. 2 ekstrim maksudnya, sikap yang berlebihan atau melampaui batas, dan sikap yang lalai dan teledor dalam meraih kesempurnaan sifat-sifat yang soleh. Yang berikutnya Nabi Musa ini. Ini ayat ini asbabun nuzulnya diberi sampaikan pada Nabi Musa alaihissalam dan tegas juga. Allah memperkenalkan dirinya, Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Jadi sekali lagi pertama, yang utama pembahasan pokok kalau bahasa Farid Ar-Razi ilmu usul tadi, aku adalah Allah gitu. Perkenalkan aku adalah Allah. Ini tauhid. Sedangkan kemudian tegakkanlah sholat gitu. Itu merupakan berikutnya. Jadi kita bisa bisa katakan kenali dulu zat yang kita sembah itu. Ya sebelum kita beribadah. Fa'bud nih. Sebelum kita sholat untuk mengingatnya. Jadi kembali Fardin Ar-Razi sesungguhnya aku adalah Allah itu merupakan ilmu usul.
Dan yang terakhir Nabi Isa. Ini adalah empat nabi ulul azmi dan banyak nabi-nabi yang lain kita tahu semuanya memperkenalkan tauhidullah ini. Qala ini Abdullah, begitu kata Nabi Isa. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Jadi memperkenalkan dirinya sekaligus dia memperkenalkan jati dirinya yang merupakan adalah hamba Allah, Allahnya. Sementara diberikan kitab dan kemudian juga dijadikan sebagai nabi itu merupakan ilmu ilmu furu, begitu kata Fahrudin Arun. Nah, jadi mudah-mudahan dalil-dalil yang saya sampaikan ini memperkuat poin pertama kita bahwa mengenal Allah itu sangat urgen, dia merupakan tujuan penciptaan yang ini adalah langkah pertamanya. Kita mengenali Allah. Begitu juga Nabi Muhammad kita tahu kan secara khusus bahwa beliau mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Di Gua Hira itu juga dikenalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, Iqra, bacalah situasi. Bacalah apapun juga yang kamu lingkunganmu begitu kan. Baca ini kan Iqra bukan yatslu ya, bukan membaca kitab atau membaca tulisan. Ini membaca dalam pengertian situasi karena kita tahu kenapa Nabi ke Gua Hira, dia tahanuts, dia ingin mencari jawab terhadap kegundahan ya hatinya yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, apa yang ada di lingkungan sosialnya, kita tahu lingkungan jahiliyah itu. Kemudian dia tahanuts mencari jawaban terhadap apa yang menjadi kegundahan, kegelisahan. Jadi dipilih tuh Gua Hira. Siapa yang pernah ke Gua Hira mungkin tahu betul ya bahwa dari Gua Hira itu bisa melihat kota Mekah. Karena memang Nabi ingin mencari jawab. Dan turunlah Jibril, ya, yang kita tahu sangat spektakuler. Kemudian Nabi dikenalkan agar kegundahan hatinya yang kontras dengan keadaan sekelilingnya itu harus dia baca dengan nama Tuhannya. Itu yang pertama, Ikhwan Fidin. Sekarang yang kedua, urgensi kita mengenal Allah adalah sebagai panduan hidup. Karena uh, ma'rifatullah itu yang utama. Kalau kita uh, diwajibkan ya untuk mengetahui Allah itu, kita jadi mengetahui panduan hidup kita. Kenapa? Yang pertama adalah sesuai dengan fitrah kita. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu memiliki fitrah. Instinktifnya maupun akalnya. Itu kan hidayah-hidayah yang utama. Kemudian ada hidayah yang diberikan oleh Allah yang sangat tinggi, yang sangat uh, utama, yaitu hidayah agama, din. Nah, tetapi hidayah panca indera dan hidayah akal itu yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, dengan kita mengenal Allah, jadi kita mengenal bahwa fitrah kita itu haruslah disesuaikan dengan hidayah-hidayah dari Allah. Yang khususnya yang diberikan oleh Allah, yaitu adalah dinnya itu. Karena itu sesuai dengan fitrah. Di Quran surat 30 ayat 30 itu fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aksaran nas la ya'lam. Maka hadapkanlah wajahmu, orientasikanlah hidupmu, sesuaikanlah apapun juga yang kamu lakukan hari ini di sini di dunia ini kepada din yang hanif. Karena itulah fitrah kemanusiaan kita. Ya artinya kalau kita tidak menghadapkan, menyesuaikan, menyelalaskan hidup kita kepada din yang hanif, yaitu al-Islam tentu saja dalam hal ini, maka kita berarti kan sudah melakukan atau hidup dengan hal yang bertentangan dengan fitrah kita. Begitu. Nah, kalau Al-Quran sih menyebutnya kita sudah melanggar fitrah dengan gamblang. Al-Quran menyebutnya oh ya binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi gitu ya, lebih sesat lagi.
daripada binatang ternak. Balhum adol gitu. Nah, yang diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk yang secara konkret ada di hadapan kita, yaitu adalah Al-Quran, ayat-ayat tauliyah. Kemudian aplikasinya yang secara prima, secara sempurna, ya, ada dalam diri Rasulullah. Jadi ini satu kesatuan, yaitu ayat Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang merupakan petunjuk. Ya. Nah, tetapi yang tidak bisa kita juga abaikan bahwa ternyata ayat-ayat Allah itu bukan cuma ayat-ayat kauliyah, the word of Allah itu, the word of God, tetapi juga the work of God, karya cipta Allah, yaitu alam semesta ini, apa yang kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah itu, ya, ayat-ayat kauniyah yang juga itu merupakan adalah ayat-ayat Allah. Bahkan ini yang kemudian dari ayat-ayat kauniyah ini manusia melalui pencapaian intelektualnya, kemudian menemukan teori-teori, apa yang kita kenal dengan sunatullah, yang pasti tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Mustahil. Ya, ada ayat-ayat Allah bertentangan dengan hukum-hukum Allah yang kita kenal dengan sunatullah itu. Karena the word of God, ya, kata-kata Allah must be in harmony with the work of God, karya Allah. Maka itu Nabi pernah satu pagi dijumpai sedang menangis. Ternyata ketika Bilal bertanya, Nabi baru saja mendapatkan wahyu, yaitu Al-Quran di surat 3 Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda, ya, ayat-ayat Allah. Tapi bagi orang yang berakal, yang di sini disebut ulil albab. Ulil albab, kalau kita tentu tidak puas hanya diterjemahkan orang-orang yang berakal. Ulil albab itu kalau Ali Saryati menafsirkannya sebagai rawasan fikr, yaitu bukan cuma orang-orang yang berilmu, tapi orang-orang yang bisa mengintegrasikannya juga dengan zikir. Dan bukan cuma itu, karena ayat ini, kemudian ayat 191-nya itu kan menyatakan kepada kita bahwa ulul albab itu ada orang yang mengintegrasikan fikir dan zikir. Tapi rausan fikir dalam konsep Ali Syariati bukan cuma itu. Orang yang mengintegrasikan uh, fikir dan zikirnya ini, mengingat Allah ini, juga kemudian dia tidak berada di menara gading. Dia kemudian terjun di tengah-tengah masyarakat menjadi agen dari perubahan sosial untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama Allah. Jadi begitu. Ini ayatnya sesungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk dan tadi saya juga sudah sampaikan mengenai ayat-ayat Qur'aniyah yang khususnya sering dikutip adalah Ali Imran 190, 191 itu. Baik, kemudian kita meningkat ke yang ketiga, urgensi dari mengingat Allah adalah sebagai uh, sumber ketenangan dan kedamaian jiwa. Jadi mengenal Allah membuat manusia itu sadar bahwa ada zat yang maha kuasa yang selalu hadir. Jadi Allah itu memang selalu hadir, senantiasa hadir dalam hidup kita. Innallaha kana alaikum raqiba, kan begitu. Dan memelihara kita. Jadi kita harus yakin itu ya. Sehingga kita tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Nah, konsekuensi jika kita senantiasa mengingat Allah, karena kita sudah kenal dengan Allah, maka akan lahir ketenangan. Alladzina amanu tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang beriman yang hati mereka tentram dan tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan, ini hanya, berarti the one and only mungkin. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi kenapa kita itu kalau bisa, kalau mau mengikuti Nabi, sebagaimana
hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi itu mengingat Allah dalam sepanjang waktunya. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita harus selalu mengingat Allah sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikran katsira. Jadi 24 jam mengingat Allah. Kenapa? Karena Allah itu memang ada di hati kita. Kalau kita tahu proses penciptaan kita itu kan, kita ini bukan cuma jasad, tapi di dalam jasad kita itu Allah hembuskan. Sekali lagi Allah hembuskan. Wa iza sawaitu wa nafkhtu fihi mir ruhi. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu ya dalam tanda kutip ya, itu ada di hati kita. Kita tidak usah mencarinya kemana-mana gitu. Kayaknya Allah pernah menyampaikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya padamu wahai Nabi tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Di ayat lain disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada kita itu dengan urat leher kita. Begitu. Wa'lamu anallah ya'lamu ma fi anfusikum fahjaruh. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi dengan kita menyadari kehadiran Allah sehingga kita terus meyakini kita berada dalam pengawasan Allah karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kita. Dia bersama kita. Wallahu ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Masya Allah. bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Begitu. Nah, jadi eh, mengingat Allah ini akan melahirkan ketenangan. Dan ketenangan kita tahu akan menjadi sarana bagi kita memudahkan apa lahirnya eh, pencerahan gitu ya. Sehingga dari situ akan melahirkan solusi-solusi dalam kita menghadapi hidup. Dan yang kedua, kedamaian. Kedamaian ini berbeda dengan ketenangan. Kedamaian itu adalah ketika kita ridho menerima takdir. Nah, kenapa kita ridho menerima takdir? Karena kita yakin sekali gitu. Iman kita kepada Allah. Karena kita pertama bahwa tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ma asoba mim musibah illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa. Nah, kita yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Ya, kita beriman. Wa yu'min billah. Kemudian karena keyakinan kita itu, keimanan kita itu, Allah memberi petunjuk, ya, memberikan hidayah kepada hati kita. Begitu. Kemudian yang kita yakini juga bahwa eh, misalnya kalau takdir itu kan yang dikaitkan dengan musibah, perbuatan-perbuatan yang tidak enak terjadi pada diri kita. Kita yakin bahwa itu adalah bukan maksud Allah ya untuk membuat kita menderita. Mungkin menderita dari perspektif kita, tapi kita yakin bahwa itu ada kebaikan di balik itu. Karena kita yakin bahwa innallaha la yazlimun nas say'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit, tetapi manusia itu yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi keyakinan kita bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Nah, jadi kan kalau nggak salah saya pernah sampaikan ya di satu kesempatan itu bahwa penderitaan musibah itu terjadi karena dua hal kategorinya maksud saya. Yang pertama dan ini lebih banyak disebabkan karena diri kita sendiri. Sekali lagi disebabkan oleh diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat 4 ayat 79, kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh itu dari Allah. Sedangkan keburukan, apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Bisa dicek itu Quran surat 4 ayat 79. Jadi ini yang lebih banyak justru. Musibah, penderitaan, hal yang tidak mengenakan terjadi pada diri kita itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Itulah yang dalam bahasa di luar sana itu hukum tabur tuai. Ya. Siapa yang menabur, dia akan menuai.
Kalau di dalam bahasa agama kita ya in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik ya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat jahat pasti kejahatan itu kembali pada diri kita sendiri. Inilah yang kalau bahkan ada satu agama ini menyebutnya karma dan kita tidak setuju. Karena agama yang menyebutkan ada istilah karma itu juga membenarkan apa yang kita kenal dengan reinkarnasi. Kita tidak mengenal reinkarnasi. Kita juga tidak mengenal istilah karma. Tapi substansi dari apa yang dimaksud karma ya itu yaitu adalah bahwa hukum tabur tuai itu atau di dalam bahasa agama kita tadi Quran surat 17 ayat 7 itu in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, jadi clear kalau misalnya kita mengingat Allah atau kita mengenal Allah kemudian kita mengingatnya yang itu diperintahkan untuk dilakukan sebanyak-banyaknya zikron kasiron akan melahirkan ketenangan. Dan kalau kita mengenal Allah bahwa salah satu sifatnya yang utama antara lain adalah dia tidak mungkin menzalimi. Maka dua sifat yang utamanya adalah Rahman dan Rahim itu dia sangat kasih dan dia sangat penyayang khususnya bagi orang beriman, maka akan menimbulkan kedamaian. Karena bagi kita penderitaan musibah yang datang pada kita pasti, sekali lagi pasti itu bukan karena Allah ingin menzolimi kita. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yang keempat. Ini menguatkan iman dan takwa. Mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya menjadikan iman dan ketakwaan kita lebih kuat. Jadi, Iwan Fidin ya, bahwa ada 3 poin yang mestinya kita mengetahui mengenai diciptakannya kita ini, manusia ini ya. Bahwa kita ini sesungguhnya adalah masterpiece-nya Allah. Masterpiece-nya Allah itu karya agung, maksudnya makhluk yang paling mulia. Dia adalah tujuan akhir penciptaan. Kita ini adalah ahsanut takwin. Kenapa disebut tujuan akhir penciptaan? Karena Allah sepertinya mempersiapkan ya, alam semesta ini yang kita tahu sudah berumur 15 miliar untuk hadirnya makhluk yang bernama manusia ini. Jadi begitu sangat luar biasanya. Hanya manusia lah yang diperkenalkan, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Itu yang pertama, bahwa manusia itu adalah tujuan akhir dari penciptaan. Adalah masterpiece-nya. Bayangin coba. Kita dibanggakan. Ketika kita ingin dijadikan sebagai khalifah kan kita tahu tuh Allah menyatakan ini jailun fil ardi khalifah di hadapan malaikat. Dan kita tahu malaikat agak sinis kan. Ataz'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Allah ini kenapa ciptain model makhluk kayak manusia ini? Model seperti manusia yang menimbulkan kerusakan, bertengkar, saling bunuh. Apa tidak cukup kami? Begitulah kurang lebih. Dan Allah menyatakan kan, aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa manusia ini adalah mikrokosmos. Mikrokosmos itu alam semesta ini makrokosmos. Jadi apa yang ada di makrokosmos itu ada di mikrokosmos. Jadi manusia ini adalah jagat cilik lah. Kalau alam semesta ini jagat besar. Jadi itu yang kedua dan yang ketiga ya ini yang saya sampaikan bahwa manusia itu adalah citra ilahi, gambaran ilahi. Kalau bahasa Latinnya itu imago Dei. Jadi ini kita ini dalam tanda kutip dalam kapasitas kemanusiaan adalah miniatur ilahi. Yang itu tadi mungkin karena di dalam diri kita hembuskan. Jadi ruh Allah itu dia bukan ciptaan tapi dia juga bukan pencipta. Kita tidak juga bisa menyebutnya itu makhluk ya, karena dia dihembuskan. Dia bukan ciptaan, tapi dia bukan pencipta. Tapi kita juga tidak bisa menyebutnya makhluk. Ruh Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, dengan begitulah kita jadi memiliki kapasitas-kapasitas ilahiyah. Ya. Nah, dengan itulah kita meniru Allah bisa dimungkinkan. Makanya Nabi menyebutkan cirikanlah sifatmu dengan sifat Allah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kalau dalam tasawuf itu disebut takhalaq bi akhlakillah.
Nah, dengan inilah maksud saya, dengan kita mengenal Allah, kita mengenal sifat-sifatnya. Nah, jadi kita harus nanti mungkin dalam episode yang mendatang kita dalam metode dan hambatan mengenal Allah itu kita harus tahu itu setidaknya zatnya, kemudian sifat-sifatnya dan juga afalnya gitu ya dari Allah ini. Nah, ini merupakan wajib kalau di poin untuk meningkatkan iman dan takwa ini kita harus mengenal sifat-sifat Allah yang dengan sifat-sifat Allah itulah kita aktualisasikan. Yang tahalak bi akhlakillah ini adalah kita mengaktualisasikan sifat-sifat ilahiyah yang ada di dalam diri. Banyak tuh 99 dari sifat Allah yang kita kenal sekarang ini cuma satu yang tidak boleh, yaitu kibir itu yang bersombong-sombong itu. Yang ujub itu tidak boleh. Tapi 98 lainnya boleh kita aktualisasikan. Rahman dan Rahim, adil, dan seterusnya lah ya. Banyak. Tahalak bi akhlakillah. Itu dalilnya wabtagi fi ma atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Ini dia dalilnya. Wa ahsin kama ahsanallahi ilaik. Berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baik itu kita mengaktualisasikan sifat-sifat Rahman Rahim. Kalau Rahman Allah itu Allah kan mengasihi setiap makhluk. Nah, kita pun juga setiap makhluk bukan cuma manusia, tapi kan juga kepada makhluk lainnya, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan juga sebagaimana Allah hanya mengasihi orang beriman, kita juga mengasihi orang-orang yang beriman. Begitu ya, melebihi daripada yang lainnya. Karena Allah juga begitu, sifat rahman itu hanya di dunia menurut sejumlah ulamanya. Tapi rahimnya Allah itu akan dirasakan khususnya orang beriman nanti ketika di akhirat, yaitu diberikannya surga kepada orang-orang yang beriman. Begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa dengan mengenal Allah itu bisa memperkuat iman kita, khususnya ketika kita mengenal sifat-sifat Allah itu, yaitu tentu bagi mereka yang kemudian mengaktualisasikan sifat-sifat ilahiyah itu yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kelima, kita cepat saja memahami hakikat kehidupan. Dengan kita mengenal Allah itu, dengan mengenal Allah, seseorang bisa mengetahui bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Sekali lagi persinggahan sementara. Nabi itu pernah ditanyakan oleh sahabatnya, kemudian Nabi menjawab itu bahwa hidup di dunia ini ya seperti kita mampir gitu loh di sebuah pohon, kita berteduh, kemudian kita pergi lagi. Jadi bukan dunia ini. Yang secara simbolik juga bagus sekali Nabi pernah menyampaikan bagaimana komparasi dunia dan akhirat itu. Celupkanlah jarimu ke dalam air lautan, eh, air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia. Sementara air yang selebihnya di lautan, di samudra itulah akhirat. Jadi janganlah kita membandingkan dunia ini dengan akhirat. Yang itu kita kemudian memotivasi kita sehingga kita mengetahui hakikat kehidupan ini bahwa sesungguhnya orientasi kita itu adalah akhirat. Momok kita itu akhirat. Sehingga orientasi akhirat ini mampu untuk kita apa melaksanakan dengan sungguh-sungguh serius apa yang diinginkan, apa yang diridhoi oleh Allah dan secara bersamaan kita abaikan ya keinginan-keinginan hawa nafsu kita, ego kita gitu. Karena kesadaran itu bahwa kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nah, sebagai orang yang musafir, tentu kan kita tidak mau kita membawa bekal-bekal yang banyak ya di dalam perjalanan ini gitu. Kita sebisa mungkin kita sedikit berbekal, membuang hal yang tidak penting. Maka itu kita harus mengingat hal ini gitu, supaya hal yang memberatkan kita hanya bekal takwa saja lah yang harus kita perbanyak ya. Karena ketakwaan itulah sebaik-baik bekal kalau dalam Al-Quran itu. Dan untuk mengingat ini bahwa hakikat kehidupan ini, maka Allah perintahkan itu agar kita senantiasa mengingat tentang bahwa kita akan kembali pada Allah. Begitu. Wa'buduhu waskuru lahu ilaihi turja'un.
Jadi ini ayat yang saya sampaikan Quran surah 29 ayat 17 bekerja gitu. Bekerja ini Allah ingatkan itu. Sesungguhnya apa yang kamu sembah dan Allah hanya berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah dan Allah tidak mampu memberikan rezeki padamu. Maka kata Allah, mintalah rezeki dari sisi Allah. Maksud kita diperintah untuk bekerja, kita beribadah, tapi mencari rezeki, beribadah itu adalah dalam rangka bersyukur kepadanya dan dengan satu kesadaran yang kuat bahwa kita akan kembali kepadanya. Kita tahu ya ada personalisasinya kalau di pribadi itu korun. Korun itu adalah personalisasi bahwa orang yang mencari harta, dia meyakini itu karena ilmunya. Dia pasti tidak memiliki kesadaran bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah. Bahwa hidupnya tidak hanya di dunia. Yang kedua ya tentu yang sering dikritik oleh Al-Quran, terutama surat-surat awal ya di dalam Al-Quran itu, bagaimana kritik keras Al-Quran pada masyarakat eh, pra-Islam, masyarakat jahiliyah, yang menumpuk-numpuk harta. Begitu. Nah, kita tidak demikian. Kita bekerja boleh, kita menumpuk harta boleh, tapi itu harus disertai dengan kesadaran, syukur pada Allah, dan juga kesadaran bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu yang kelima dan terakhir, urgensi mengingat Allah adalah bahwa mengenal adalah dasar kehidupan beragama. Dari mana maksudnya? Maksudnya adalah kita tahu kan berdasarkan hadis Jibril bahwa Islam itu, agama kita itu adalah terdiri dari tiga besaran. Iman, Islam, dan ihsan. Saya tidak usah ungkap ya hadis Jibril, yaitu ketika Nabi pernah didatangi oleh seseorang yang kemudian adalah malaikat Jibril yang mengajarkan tentang iman, Islam, dan ihsan ini. Yang kemudian berikutnya muncullah dari tiga besar ini iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah akidah, ilmu kalam, teologi, filsafat Islam. Di dalam akidah ini ya tauhidullah yang utama. Allah itu yang utama. Yang tadi seperti di awal tadi saya sampaikan. Islam juga demikian. Memang dia hanya kelihatannya pekerjaan-pekerjaan jasad fisik ya. Kayak sholat itu tidak pernah kita temui rukun sholat misalnya ada melibatkan kehusuan, itu adalah melibatkan hati. Tapi kita juga yakin bahwa ayat-ayat Quran itu menyebutkan orang beriman salah satu cirinya adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya tidak mungkin kita eh, sholat itu tanpa melibatkan hati gitu, tidak mungkin ya. Walaupun itu begitu pun juga yang lain ya. Nah, dalam Islam ini misalnya muncul ibadah ritual, kita yakin itu semua melahirkan ketenangan seharusnya. Kalau tidak berimplikasi ketenangan ya berarti sarana-sarana ibadah ritual, zakat, haji maupun sholat ya itu boleh dikatakan akan ditolak oleh Allah. Kalau tidak berimplikasi lahir di ketenangan. Nah, ketenangan ini kan melibatkan jiwa ya. Nah, apalagi ihsan. Ihsan itu udah betul-betul kita menurut definisi Nabi adalah ihsan itu kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu melihat kita dan jika Allah tidak melihat kita pasti Allah tidak seolah kita melihat Allah dan jika kita tidak melihat Allah pasti kita tidak bisa melihat Allah yakinlah bahwa Allah ya, melihat kita. Nah, dengan demikian ibadah kita artinya di dalam kita ibadah seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan di dunia ini kita yakin bahwa Allah mengawasi kita. Nah, sikap ihsan inilah maka apa yang disebut dengan muraqabatullah itu kita kemudian akan menampilkan yang terbaik ya. Bukan cuma kita menghindar dari larangan dan bersegera untuk melaksanakan perintah-perintahnya, tapi kita memberikan eh, yang terbaik itu ya di dalam kita beribadah kepada Allah. Nah, barangkali itu saja Iwan Fidin sebagai apa pengantar dari apa yang saya sampaikan sebagai kesimpulan adalah urgensi kita mengingat Allah adalah pertama tujuan penciptaan, yaitu tujuan penciptanya bahwa di dalam tujuan penciptaan itu bahwa adalah untuk mengabdi pada Allah, tapi langkah pertamanya sekali lagi konteksnya adalah langkah pertama kita di dalam beribadah itu adalah ternyata harus mengenal Allah. Bayangkanlah, saya ingin cuma mengilustrasikan saja lah. Ada Imam Ali bin Abi, Zainal Abidin kalau nggak salah ya.
Misalnya dia pernah diriwayatkan kalau mau sholat itu baru wudhu saja dia udah gemeteran coba. Dia sudah udah gemeteran dia itu karena dia tahu dia akan berhadapan dengan siapa. Nah, apakah kita sudah seperti itu gitu? Beda kita, Ikhwan. Sholat kita dengan kita memahami, mengenal Allah itu. Ya, ayat-ayat yang kita bacakan, Subhanallah, misalnya, Maha Suci Allah, kita terjemahkan itu, kemudian kita refleksikan, kita imajinasikan tentang kesucian Allah, spektakulernya Allah, karya ciptanya Allah, dan seterusnya. Begitu juga ketika Alhamdulillah kita sebut di dalam sholat misalnya, itu menghayatkan kita lebih lebih lagi gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai panduan hidup, ya tadi saya sebutkan ini panduan hidup adalah sesuai dengan fitrah, instinktif kita, panca indera kita, tetapi panduan hidup yang secara eksternal diberikan oleh Allah yang itu merupakan hidayah Islam. Kemudian sumber ketenangan, nah, dan juga kedamaian. Ketenangan sekaligus damai. Kalau dia tenang saja, tetapi dia tidak damai, berarti dia tidak ridho pada Allah. Dan ridho, ingat, ridho adalah ibadah tertinggi. Yaitu ketika kita sudah menerima dengan ikhlas, apapun juga yang datang kepada kita, dengan satu keyakinan tadi. Bahwa apa yang datang pada kita, apapun juga itu merupakan tanda sayang Allah, Allah tidak mungkin menzalimi kita dan ada hikmah gitu ya. Dan meningkatkan iman dan takwa, aktualisasi sifat-sifat ilahiyah di dalam diri kita itu, memahami hakikat kehidupan, ya kita sadar sehingga dengan itu kita memiliki visi ukhrawi yang kental. Sekali lagi visi ukhrawi yang kental bahwa kita di dunia ini hanya persinggahan sementara, ya. Maka itu jangan kita gadaikanlah hidup yang sesingkat ini. Buanglah apa yang tidak perlu. Sekali lagi buang yang tidak perlu. Kebencian, dendam, sakit hati, ya. Apalagi kecintaan-kecintaan kita kepada dunia itu, ya. Kemudian yang terakhir dasar kehidupan beragama, yang tadi iman, Islam dan ihsan, yang itu kita semuanya harus melibatkan Allah, mendasarkannya pada Allah semata, sehingga kenapa kita harus mengenal Allah. Saya rasa itu Iwan Pidin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang bertanya, saya persilakan. Demikian, Iwan Patah. Baik Pak, jazakallah khairan kasiran Ustadz Indra Samsi atas materi yang telah disampaikan. Dipersilahkan kepada sahabat rumah dakwah untuk bertanya, bisa langsung bertanya via Zoom meeting ini ataupun melalui chat room. Ya, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya. Boleh ditutup dulu Pak ininya Pak, apa share screennya Pak, biar Oh gitu ya. terlihat Share seluruh. screen. Ya, Oh, share screen. Oh, bentar. Udah ya? masih Belum? masih muncul Pak. Ya Mau di... dipersilakan bagi yang ingin bertanya, sahabat rumah dakwah. Hmm, mau ditutup. Bentar. Nah, sering di stop ya? Stop. Oke, Ya, oke. stop Pak. Ya udah. Oke. Udah ya? Oke. Oke ya. Oke, dipersilahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung atau melalui room chat. Oke, ini Pak, ada pertanyaan di room chat, Pak. Pertanyaannya, ada dua pertanyaan, Pak. Yang Ya. pertama, jika pengenalan terhadap Allah dianggap sebagai solusi utama bagi permasalahan manusia, bagaimana masyarakat religius tetap menghadapi berbagai krisis moral, sosial, dan ekonomi? Yang kedua, bagaimana materi kajian ini menjawab kritik bahwa konsep mengenal Allah sering digunakan sebagai alat pembenaran, alat legitimasi untuk kepentingan tertentu, baik dalam konteks sosial maupun politik. Nah, itu dua pertanyaan. Mungkin ini satu lagi, Mas Rizky Agung, boleh langsung saja, Pak. Kalau ingin bertanya, Mas, di Zoom aja langsung boleh pakai suara. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, saya mau bertanya ya, Pak. Jadi kan tadi kan dalam surat Az-Zariyat ayat 56 bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, ya kan? Ya seperti itu ya. Nah ini kan terkait dengan untuk apa Allah menciptakan. Maka jawabannya Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, gitu kan? Di surat Az-Zariyat ayat 56. Nah sini timbul pertanyaan Pak. Saya mau tanya nih ya dari ayat ini ya. Kemudian nanti di ayat yang lain yaitu surat Tagabun ya ayat 11. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Yang pertanyaannya adalah jika diciptakan untuk beribadah, kenapa ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah, bahkan menyembah Tuhan yang lain? Yang kedua, jika Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan menyembahnya, mengapa ada janin yang keguguran? Apakah Tuhan gagal menciptakan penyembah? Itu yang kedua. Yang ketiga, atau jika ada manusia yang lahir cacat, misalnya ya, apakah Allah tidak sempurna? Karena dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Kholaqnal insana fi ahsani takwib. Ya kan? Bunyinya gitu ya. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kenapa ada manusia yang cacat? Terus yang keempat, apakah berbahaya bagi Allah jika tidak disembah? Terus yang kelima, jika diciptakan untuk beribadah, apakah Allah butuh ibadah manusia? Karena Allah Maha Sempurna. Yang keenam, jika Allah Maha Sempurna, maka Allah tentu tidak butuh ibadah manusia dan memerlukan juga manusia bahkan alam semesta. Lalu untuk apa diciptakan? Apakah Allah iseng-iseng saja? Nah ini yang terakhir ya. Menurut surat At-Taghabun ayat 11, tadi Allah berfirman bahwa tidak ada musibah yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah. Pertanyaannya, apakah Allah mengizinkan pemerkosaan, pembunuhan yang dilakukan Zionis Israel, korupsi triliunan ya yang ada di Indonesia ini, apakah Allah mengizinkan? Dan juga kejahatan-kejahatan manusia lainnya, apakah Allah mengizinkan? Itu aja ya pertanyaannya. Dan saya mohon dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Indra, ini untayan pelajar terbanyak ini Banyak tuh tadi. ceritanya. Dari Mas Agung sekitar 8 pertanyaan ya. Tadi juga dari Mas Su itu ada 2 pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan ini mau diulang lagi Pak Indra pertanyaannya atau sudah Yang bisa pertama ditangkap? tadi ya, yang di teks saja ya. Kalau yang di Ya, teks yang itu dites tadi pertanyaannya bagaimana kaum yang beragama, kaum religius ini yang katanya materi yang kita sampaikan ini, apa materi kajian ini menjawab kritik terhadap mengenal Allah. Pertama digunakan sebagai alat legitimasi pembenaran. Yang kedua, mengapa masyarakat religius tetap menghadapi berbagai krisis moral, sosial, dan ekonomi. ya ya ya. Oke, dan tadi dari Mas Agung fokus kepada surat At-Taghabun dan Az-Zariyat yang mana setiap pertanyaan itu saling berkelit-kelindan itu Pak di antara satu dan yang lainnya. Oke, dipersilakan Pak Indra. Ya. Yang pertama tadi jawaban saya secara umum saja ya, karena sesungguhnya eh, pertanyaan dua pertanyaan awal itu ya karena tidak betul-betul mengenal Allah lah, misalnya. Misalnya kenapa tetap terjadi kerusakan moral dan seterusnya. Ya kalau tadi kita jadikan Allah sebagai panduan, ya berarti mereka yang melakukan hal tersebut dia tidak mengikuti panduan dari Allah. Karena jangankan panduan yang sifatnya din ya, Islam itu, yang instinktif saja atau hati nurani, panca indera, tidak mungkin ada manusia yang mau melakukan hal-hal yang
yang bertentangan dengan hati nurani. Artinya tanpa Quran gitu ya, apakah manusia mau membunuh, ya mau memperkosa, maaf ya, nauzubillah, orang tuanya sendiri, membunuh anaknya sendiri, itu tanpa Quran loh. Apakah ada manusia yang berani seperti itu? Kenapa? Ya karena memang itulah yang Allah berikan hidayah, yang sifatnya instingtif tadi, panca indera maupun akal gitu. Nah, apalagi kalau agama, ya luar biasa lagi tuh, hidayah Islam. Nah, juga kenapa misalnya manusia tetap melanggar moral, ya karena dia tidak mengenal atau tidak mengaktualisasikan sifat-sifat Allah yang ada di dalam dirinya gitu. Kenapa manusia tetap misalnya ada kerusakan-kerusakan, terjadi bencana, baik itu secara sosial, ekonomi, ya begitu juga kita bisa menjawab ini bencana alam yang itu disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Jaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kan begitu kata Quran. Bahwa sesungguhnya telah terjadi kerusakan di bumi ini ya karena disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Begitu juga tadi saya sebutkan bahwa yang terjadi pada kita itu sesungguhnya lebih banyak kalau itu penderitaan, musibah itu karena diri kita sendiri, disebabkan oleh diri kita sendiri. Ayatnya tadi sudah saya sampaikan, ya. Siapa yang menabur, dia akan menuai. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Begitu kan? Itu hukum hukum alam itu, hukum sunatullah. Itulah yang sudah berlaku secara apa apa istilahnya sunatullah lah ya. Kita tidak berbicara Islam saja gitu. Setiap manusia akan meyakini hal itu gitu, Secara universal, Pak ya. secara universal. Gitu. Itu yang pertama ya, yang pertama yang kedua. Nah kalau yang Agung ini saya uh, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar ya, yang mudah-mudahan kalau saya tidak bisa menjawab sekarang ya nanti mungkin di berikutnya. Tapi dari hal yang dia sampaikan itu misalnya saja ya, eh, kenapa ada makhluk yang cacat padahal Allah kan menciptakan sempurna. Itu berarti persepsi kesempurnaannya yang berbeda. Menurut Iwan Agung itu bahwa sempurna ya manusia ya fisiknya gitu. Jadi kalau begitu ukuran sempurna ya kayak artis-artis Hollywood dong, bintang-bintang film atau binaragawan itu kah yang sempurna? Kan bukan itu. Ya nilai kesempurnaan. Bahkan disebut secara jelas gamblang, secara hakikat itu binatang bahkan lebih sesat lagi. Binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Ya, manusia yang tadi ahsanut takwim itu dia bisa terjerembab ya asfala safilin ke lembah yang serendah-rendahnya. Nah, jadi kesempurnaan itu da- dalam perspektif Allah itu bukan ya, bukan itu yang dimaksud tentu ya, tapi adalah kesempurnaan kalau jika dibandingkan dengan apa dengan makhluk ciptaan Allah yang lain, para ulama eh, ilmuwan itu sepakat itu karena manusia memiliki akal, yang dengan itulah manusia berbeda dari makhluk lainnya. Nah, tapi akal inilah yang kemudian menjadi sumber bencana juga kemudian. Nah, ini saya mau menjawab yang lain juga dari Iwan Agung ya, bahwa dengan akal inilah bahwa manusia itu kan bukan cuma makhluk musayyar itu istilahnya ya. Makhluk musayyar itu adalah yang tidak memiliki kebebasan gitu. Tapi manusia itu adalah makhluk mukhayyar. Dia memiliki kebebasan ya, berkehendak gitu. Free will. Nah, itu muncul karena adanya akal itu, sehingga muncullah free will itu berkehendak. Dan dari sini bisa menjawab tadi apa yang disampaikan Iwan Agung itu, bahwa misalnya kenapa ada yang beriman, ada yang tidak. Kalau Allah itu, ini yang agak ini tadi itu ya, apakah Allah eh, butuh gitu ya, butuh ibadah manusia. Jelas itu, Allah tidak membutuhkan. Hadis pernah menyampaikan ibadat manusia di seluruhnya beriman atau beribadah pada Allah tidak akan menambah kebesaran Allah. Seluruh manusia di dunia ini kafir, ingkar,
itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Tidak ada. Jadi Allah itu apa tidak membutuhkan manusia. Manusia lah yang membutuhkan Allah. Begitu. Ini juga kaitannya kita dengan kita mengenal Allah yang kemudian muncullah kita kebutuhan untuk beribadah. Kalau beribadah itu bukan karena Allah, bukan. Karena itu baik untuk kita. Ya karena Allah memang sudah menciptakan manusia ya haruslah beribadah kepadanya. Kalau tidak ya maka kita akan mendapatkan atau kita akan hidup tidak sesuai dengan fitrah. Tadi saya sebutkan, misalnya kita tidak mengorientasikan hidup kita kepada din, misalnya agama, maka itu berarti sudah melanggar fitrah kita. Karena fitrah kita ini Allah menciptakannya itu udah sangat kompatibel dengan din itu. Nah, kalau kita tidak mengorientasikan hidup kita dengan din, dengan al-Islam, maka kita sudah melanggar fitrah. Nah, kita itu sudah melanggar kemanusiaan kita. Untuk kita tidak menyebutkannya sebagai apa kita bukan manusia gitu. Dan memang banyak ya di sekeliling kita dengan sangat mudah kita bisa menemukan manusia yang kita kenal manusia jasadnya tapi berperilaku sebagai binatang, bengis ya, bengis, kejam, rakus, serakah. Gitu ya. Jadi pertama bengis dan kejam sangat gampang yang terjadi sekarang ini. Perang yang mungkin tadi disebutkan itu ya. Kemudian kejam, bengis dan kejam. Kedua, rakus dan serakah. Rakus dan serakah itu udah banyak sekali. Ya, jangan-jangan diri kita juga adalah termasuk gitu ya kalau kita tidak menyadarinya. Koruptor-koruptor itu yang tidak puas, itu rakus dan serakah. Yang ketiga ya tidak tahu malu, kan binatang itu. Al-bahimia itu ada di dalam diri kita. Begitu. Nah, itu jawaban secara yang kedua ya tadi mukhayar, musayyar, yang memunculkan free will, kehendak bebas. Kemudian kenapa ada orang beribadah tuh memang di Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ya kita harus mengabdi. Artinya kalau kita tidak beribadah kepada Allah, ya kita bukan sebagaimana yang Allah maksudkan tujuan penciptaannya, sehingga kita itu ya sama seperti tadi binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, yang tadi saya sebutkan ya di dalam diri kita itu memuat semua ada yang di alam semesta ini. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang di dalam diri kita, unsur-unsur yang mineral-mineralnya, sifat-sifatnya gitu loh. Jadi kalau kita cuma makan saja ya sama kita seperti binatang. Ya kalau sama seperti kita tumbuhan, cuma tumbuh saja. Nah, kita tidak begitu. Kita boleh dibilang ini adalah kita makhluk spiritual yang dibungkus jasad, bukan jasad yang diberikan ruh, bukan gitu sejatinya. Kita ini makhluk spiritual. Kita ini wakilan Allah di muka bumi. Tetapi kita kan karena di dalam diri kita ini ada jasad gitu. Nah, kadang-kadang kita tunduk dan patuh kepada jasad itu. Ya bukan cuma jasad sih. Di dalam diri kita juga kemudian ada ego, ya hawa nafsu. Tapi di dalam hawa nafsu itu sebenarnya kan juga ada bukan cuma dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan dosa ya. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratu bisu wa ma rahima ila ma rahima rabbi. Bahwa memang di dalam diri kita itu ada hawa nafsu, itulah yang kita kenal dengan ego, keinginan-keinginan yang tak terpuaskan, yang itu dalam bentuk godop dan syahwat. Godop itu amarah, dengki, ya kan, dendam, sakit hati. Kalau syahwat itu ya cinta pada dunia, ya pencapaian kepuasan fisik, seksual, cinta harta dunia dan seterusnya. Tapi dua ini godop dan syahwat ilama rohima robi jika sudah diberi rahmat ya secara bersamaan kalau kita berhasil mengendalikannya. Nah ini kajian tersendiri ya. Nafs kita berkonsultasi dengan ruh ya kemudian kita mengendalikan akal sehingga kita mampu lah ya mengelola eh, hawa nafsu tadi sehingga dia menjadi godok dan sahabat itu menjadi kodrat dan iroda sehingga kita bisa berhasil menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah eh, diciptakan di muka bumi ini. Dia mampu keluar ya bukan tadi memperturutkan hawa nafsu tadi yang disampaikan oleh siapa Agung tadi. Jadi saya menjawab oh apa yang disampaikan Agung tadi, manusia itu adalah manusia tidak makhluk yang mukhayyar, ya. Dia tuh memiliki free will, memiliki kebebasan. Dia bisa menolak keimanan, tapi
implikasinya itu ada implikasi. Sebab hidup di dia tadi saya bilang hukum tabur tua itu udah hukum energi itu. Ya kalau kita nih nyebutnya tadi in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tapi kalau di luar sana itu disebut dengan hukum energi, hukum tabur tuai, the cause and the effect. Ya, pasti itu. Jadi bahkan kalau mau lebih dasar lagi kita mempelajari hukum energi itu bahwa di dalam diri kita itu bisa mengeluarkan vibrasi gitu ya. Karena di dalam diri kita ini kan adalah juga energi, energi yang terbesar ada di hati kita. Kalau di hati kita itu mengeluarkan vibrasi, yaitu sakit hati, dendam, nah maka kita akan menarik hal yang sama di dalam hidup kita. Itulah makanya yang kita harus berhati-hati itu. Yang dimaksud dengan istilah Quran itu dosa tersembunyi, dosa di dalam batu, dosa yang sebesar jarah itu maksudnya. Bahwa sebesar jarah pun ada kita sakit hati, prasangka buruk pada orang lain itu berimplikasi negatif. Karena apa yang ada di hati kita itu tervibrasi ya, dirasakan di getarannya oleh sekeliling kita sehingga itu akan menarik hal yang sama. Jadi kalau hidup kita ini terus-menerus di dalam penderitaan, hidup kita terus dikelilingi oleh orang yang penuh dengan apa dendam, sakit hati, amarah, itu karena kita juga memvibrasikan ya, mengeluarkan hal-hal yang sama. Sehingga hal-hal yang sama lah yang akan menarik hal yang sama di dalam hidup kita. Begitu, itu hukum energi itu. Nah, jadi kembali lagi mudah-mudahan bisa menjawab ya apa Pak yang tadi Indra, mungkin ini Pak Indra, yang apa, pertanyaan pertama Pak Indra. apa tuh? Ini, jika manusia diciptakan untuk beribadah, kenapa ada manusia yang tidak beribadah kepada Allah bahkan menyembah Tuhan yang lain? Jadi mungkin lebih dipertegas lagi Pak Indra, konsep tentang free will itu seperti apa, kehendak bebas, dan juga tentang keharusan universal. Karena menurut saya secara pribadi ya, banyak di antara kita yang terjebak pada konsep free will, memakai kacamata manusia dalam memandang segala penciptaan ataupun segala keharusan universal yang telah Allah tentukan gitu. Bagaimana manusia ini memposisikan dirinya gitu Pak Indra, sehingga tidak lagi memakai kacamata kita. Karena kesempurnaan itu versi manusia dengan kesempurnaan versi Allah tentu sangat jauh berbeda seperti yang tadi Pak Indra sampaikan. Apakah orang cacat itu adalah cacat menurut manusia atau cacat itu adalah salah satu bentuk kesempurnaan dari Allah. Mungkin itu Pak Indra untuk sekaligus menutup sekitar dikasih beri waktu sekitar 5 menit Pak Indra untuk Ya, menjawabnya. ya, tadi saya menyampaikan itu hal yang mendasar karena untuk menjawab kenapa ada orang yang tidak mau beribadah, itu tidak mau beribadah kan sama juga dia tidak mau beriman, dia memilih kekafiran. Itu kenapa dibebaskan oleh Allah? Karena memang dalam diri kita ada perangkat itu tadi, kehendak bebas yang itu lahir karena kita diberikan akal. Akal itulah yang kemudian bisa memilih sehingga kita memiliki kehendak gitu untuk menolak atau menerima. Nah, itu dibebaskan oleh Allah. Tapi kan kebebasan itu kan memiliki implikasi semua gitu. Baik itu implikasinya bisa dirasakan di dunia ini dan yang pasti itu adalah di akhirat. Gitu maksud saya. Termasuk kenapa ada orang yang tidak mau beribadah. Ya boleh saja karena dia tidak mau beribadah kan artinya dia tidak mau mengikuti apa yang aturan-aturan Allah kan. Itu tadi jawaban saya. Jadi kalau kehendak Allah itu ya kita ini sesuai dengan fitrah lah kejadian kita ya kita harus uh, disesuaikan dengan kehendak Allah yang termanifestasi dalam dirinya Allah. Nah, mengenai takdir tadi itu yang terkadang kita suka lupa ya seolah-olah bahwa sesuatu itu yang sudah ditakdirkan yang itu merupakan adalah sesuatu yang ada sudah di Lauhul Mahfuz, yang itu tidak ada yang diketahui, kemudian kita merasa bahwa apa yang ada di Lauhul Mahfuz itu kemudian kita ketahui ya tidak mungkin lah ya. Jadi sangat jelas kan kalau enggak ya kenapa Allah memerintahkan kita harus melakukan kebaikan. Nabi memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan kejahatan. Kalau memang kita sudah ditakdirkan misalnya untuk berperilaku buruk atau kita ditakdirkan untuk berada di dalam kekafiran, buat apa ada perintah-perintah misalnya untuk kita beriman, untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik itu di Al-Quran maupun di hadis Rasulullah. Menurut saya begitu. Nah, jadi secara umum ya untuk menjawab apa yang disampaikan oleh ada juga lagi tadi soal izin dan bahwa ke izin dan
yang saya maksud dengan izin atau yang saya menafsirkan bahwa setiap peristiwa yang ada di dunia ini izin Allah, ya itu terjadi sunatullah gitu. Sunatullah itu kan izin Allah untuk kita melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Tapi belum tentu itu diridhoi Allah perbuatan kita itu. Ya, pasti kalau dia jahat kayak tadi contohnya genosida dan segala macam, itu izin Allah pasti. Kalau nggak izin Allah ya semua ya nggak mungkin lah kita bergerak antum kalau tidak karena izin Allah nggak bisa bergerak itu. Ya, mau makan itu makanya kalau kita diperintahkan kita harus baca Bismillah, kita harus punya keyakinan kalau kita memiliki tauhid yang mendalam, kita tidak bisa menyuap tanpa izin Allah. Karena kita baru menyuap kan banyak ada orang yang udah stroke, ada orang yang kemudian meninggal mendadak. Allah maha berkehendak gitu. Itu maksudnya. Nah, jadi semua itu terjadi karena izin Allah, ya karena Allah tidak apa memberikan apa alternatif lain dari apa yang sudah terjadi itu ya Allah menghendaki. Tapi bukan berarti Allah meridhoi gitu ya. Ini yang bedanya di situ. Jadi izin Allah itu karena semua ini kita lakukan berdasarkan sunatullah yang ada di alam semesta ini. Allah sudah mengatur sunatullahnya bahwa hujan turun ke bawah, bahwa kita menembak orang pasti mati, gitu. Kalau kita makan pasti kenyang dan seterusnya. Ya, tapi kalau ridho ke Allah, nah itu eh, pasti tidak gitu. Kalau yang kita lakukan itu yang memang atas izin Allah kita melakukan sesuatu karena sunatullahnya, tapi itu bertentangan dengan moral misalnya, dengan perintah-perintah agama misalnya. Itu tadi saya ingat ya ada pertanyaan itu. Tapi nanti ini ada ini, tolong disampaikan. Saya janji berikutnya ya untuk Oke, menjawab apa yang disampaikan. Karena pertanyaannya banyak sekali dan itu lebih banyak pada masalah takdir ya. Tapi oke, bukan berarti tidak ada kaitannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat bisa menjawab ya dari Iwan Agung. Rasa itu, saya mohon maaf mungkin di sesi terakhir ya. Apa oke, yang siapa? sampaikan Cukup, Pak. ini mudah-mudahan bisa memicu kita untuk lebih mengenal Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan hanya kepada Allah saja kita mohon perlindungan. Tapi kita masih ada 3 sesi lagi. Mudah-mudahan ketiga sesi ini kita bisa berdiskusi lagi ya untuk lebih memahami Allah. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron untuk Pak Indra yang telah menyampaikan materinya dan juga sahabat rumah dakwah yang telah bertanya. Kami mengucapkan terima kasih atas nama bidang dakwah rumah dakwah Bina Umat. Semoga kehadiran kita pada hari ini menambah khazanah intelektual Islam kita dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sahabat rumah dakwah, ada 3 pertemuan lagi yang akan kita lakukan terkait dengan edisi pemahaman tentang Allah yang insya Allah akan tetap disampaikan oleh Ustadz Indra Samsi. Maka dari itu, karena ini kajiannya bersifat tematik, diharapkan sahabat rumah dakwah bisa ikut serta dari awal sampai dengan pertemuan keempat. Dan insya Allah di tahun ini, rumah dakwah Bina Umat akan melaksanakan kegiatan tentang Untayan Fajar yaitu per edisi. Jadi ada 6 edisi selama 1 tahun. Oke, sahabat rumah dakwah, sebelum kita tutup, boleh buka kameranya karena kita ingin dokumentasi terlebih dahulu. Dipersilahkan kameranya dibuka. Oke, sip. Oke, 3, 2, 1. Oke, ini slide pertama. Sekali lagi ya, maaf, maaf, tunggu. Oke, terima kasih. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk kehadiran sahabat rumah dakwah wabil khusus kepada narasumber kita Bapak Ustadz Indra Samsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai Assalamualaikum. bertemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, sahabat rumah dakwah semuanya. Saya izin lihat Berkah. ya. Siapa Indra? Terima kasih Pak Indra. Sehat-sehat.
Hmm.